Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijayanti dari Rombel AKTA dengan NIM 72114190002. Di sini saya mau mempresentasikan tentang bab 2 dari Sistem Informasi Manajemen, yang babnya adalah Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Yuk cek. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Apa aja sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu mengetahui model sistem umum perusahaan. Yang kedua adalah memahami model 8 unsur lingkungan. Dan yang ketiga adalah memahami bahwa manajemen dan rantai pemasokan akan melibatkan perencanaan dan koordinasi sumber daya fisik yang mengalir dari pemasok perusahaan. Kemudian next, ada perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan dan lingkungannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah aliran sumber daya listrik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkungan umpan balik. Apa saja sih itu aliran sumber daya listrik? Aliran sumber daya listrik itu berasal dari sumber daya fisik. Ini tuh aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik ini kemudian lanjut ke sumber daya input, yang selanjutnya itu ada dalam proses transformasi. Di dalam proses transformasi ini sendiri kemudian menuju ke sumber daya output. Hasil dari sumber daya output ini digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam sumber daya fisik. Selanjutnya adalah aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual sendiri itu biasanya merupakan aliran sumber daya virtual data, informasi data dalam bentuk keputusan. Biasanya ada aliran 2 arah, yaitu data informasi yang menggabungkan antara perusahaan dengan lingkungan. Next adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Mekanisme pengendalian perusahaan ini dibagi menjadi 3. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua adalah manajemen perusahaan. Dan yang ketiga adalah suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya adalah lingkaran umpan balik. Apa sih itu lingkaran umpan balik? Lingkaran umpan balik atau yang disebut feedback loop terdiri atas sumber-sumber daya virtual, data yang dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi. Kemudian ada perusahaan di dalam lingkungan. Perusahaan di dalam lingkungan ini merupakan sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Dan sebuah perusahaan ini tidak dapat berfungsi tanpa adanya sumber daya yang diberikan lingkungannya. Jadi secara langsung intinya perusahaan di lingkungannya itu tidak akan berjalan atau tidak akan berfungsi jika tidak didukung oleh lingkungannya. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Dari aliran sumber daya lingkungan ini ada aliran yang common banget atau umum digunakan atau sering digunakan, dan aliran yang jarang digunakan. Aliran yang umum digunakan adalah aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, aliran bahan baku dari pemasok. Oke, kita lanjut ya ke 8 unsur lingkungan. Apa aja sih 8 unsur lingkungan itu? Yang pertama adalah komunitas dan keuangan. Kemudian ada pemerintah, ada pesaing, ada pemegang saham, ada komunitas global, pelanggan, serikat kerja, dan pemasok. Lanjut, kita ke bagian mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Dari 9 angka tersebut itu adalah beberapa aktivitas dari supply chain management. Apa aja sih itu aktivitasnya? Yang pertama adalah meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua adalah membuat jadwal produksi, yang ketiga adalah menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat adalah memesan persediaan pengganti dari para pemasok, yang kelima adalah menerima persediaan dari pemasok,
Yang keenam adalah mengelola persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Yang ketujuh adalah melakukan produksi. Yang kedelapan adalah melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah melacak aliran dari pemasok dalam perusahaan kepada pelanggan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini dibagi menjadi dua, yaitu keunggulan yang utama dan pendukung. Apa sih aktivitas primary atau aktivitas utamanya? Yaitu ada operation, kemudian ada input logistik, ada output logistik, ada marketing dan sales, dan ada service. Dan untuk yang aktivitas sistem sendiri itu dari infrastruktur perusahaan, ada manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Selanjutnya adalah tantangan dari pesaing-pesaing global. Yang pertama itu ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini sering disebut dengan MNC. Kemudian ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional, ada keuntungan koordinasi. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di multinasional. Di dalam kebutuhan ini yaitu membutuhkan kebutuhan khusus yang namanya yaitu organisasi di dalam MNC. Kemudian ada kebutuhan khusus untuk koordinasi, bahwa koordinasi ini merupakan kunci sukses tidaknya sebuah perusahaan multinasional. Kemudian ada keuntungan koordinasi. Keuntungan koordinasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan multinasional. Kemudian selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Apa aja sih itu tantangannya? Tantangannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tantangan kendala politis. Tantangan kendala politis ini biasanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah dari anak perusahaan. Kemudian ada rintangan budaya dan komunikasi. Rintangan budaya dan komunikasi ini biasanya adalah kebijakan impor atau ekspor yang terbatas. Kemudian ada pembatasan pemrosesan data, ada pembatasan komunikasi data. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah teknologi. Masalah-masalah teknologi ini ketika anak-anak perusahaan itu mengalami telekomunikasi yang buruk ataupun jaringan yang tidak baik. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Jadi kurangnya dukungan dalam hal ini adalah anak manajemen sendiri itu meremehkan atau tidak menganggap penting kebijakan yang ada di dalam induk perusahaan. Kemudian ada manajemen pengetahuan. Apa manajemen pengetahuan itu sendiri terdiri dari perangkat keras komputer, peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Oke, kita lanjut ya ke perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Apa aja sih itu? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah rencana strategis dan sumber daya informasi. Yang kedua adalah rencana strategis sumber daya keuangan, rencana strategis sumber daya manusia, rencana strategis sumber daya manufaktur, rencana strategis sumber daya pemasaran. Jadi, dari kelima rencana strategis ini itu saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Kemudian, yang terakhir, inti rencana strategis sumber daya informasi. Pastinya setiap rencana yang strategis itu memiliki inti. Yang pertama adalah sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua adalah sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung di komen di bawah ini ya. Nanti aku balas. Oke.